Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini cuy. Kali ini kita langsung saja ke topik yang akan kita bawakan di video kali ini. Niatnya muji tapi malah jadi bumerang. Kalimat itu layaknya pas banget nih cuy buat menggambarkan apa yang lagi terjadi, yang lagi viral sama Gus Miftah belakangan ini. Jadi ceritanya gini cuy. Di pertengahan April 2026, nama Gus Miftah ini lagi ramai banget viral dibahas di media sosial. Bukan tanpa alasan, semua bermula dari satu pernyataannya yang langsung viral dan bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Dalam sebuah kesempatan, Gus Miftah menyampaikan pujiannya ke Presiden Prabowo Subianto. Ia bilang berkat diplomasi Pak Prabowo, dianggap hebat 2 kapal tanker milik Pertamina bisa dengan aman melewati Selat Hormuz. Wilayah yang saat ini lagi panas karena ketegangan konflik perang Iran dan Israel. Menurut Gus Miftah, keberhasilan itu juga berdampak besar. Katanya karena kapal bisa lewat dengan aman, harga BBM di Indonesia pun jadi tidak ikutan naik. Tidak butuh waktu lama, pernyataan itu pun langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Menurutnya informasi soal pergerakan kapal tanker itu bisa dicek secara online lewat sistem pelacakan. Dan dari data yang ada, situasi tidak sesederhana yang seperti disampaikan dari Gus Miftah ini. Dari situlah kritik makin melebar, netizen mulai rame-rame menyebut pernyataan itu sebagai tidak akurat, bahkan ada yang bilang sesat. Tidak sedikit juga yang menuding, Gus Miftah ini terlalu berlebihan dalam memuji pemerintahannya di era Pak Prabowo. Istilah yang paling sering muncul adalah menjilat. Di tengah derasnya kritik, Gus Miftah ini akhirnya pun buka suara. Ia membantah akan tudingan tersebut yang dibilang menjilat cuy. Langsung saja kalian lihat cuplikan yang sudah kita siapkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Check it out. Hebatnya Pak Prabowo nopo? Di saat semua kapal yang melintas dicegat ke Iran, 2 kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Begini ya Gus ya, kita itu boleh aja bela Presiden Prabowo. Gue juga salah satu orang yang gak suka kalau ada yang melakukan makar. Tapi pernyataan Gus ini pernyataannya sangat sesat menurut gue ya. Ngecek posisi kapal itu bisa online sekarang, bisa langsung. Kapal kita yang terjebak di sana ada 2. Pertama kapal Pertamina Pride, yang kedua kapal Gamsunoro. Kapal Pertamina Pride posisinya masih sekitaran Bahrain. Kapal Gamsunoro posisinya dekat Dubai. Jadi apa yang gue sampaikan itu sesat semua ya. Terkait BBM gak naik itu karena Pertamina yang sampai saat ini menutupi kerugiannya. Gus itu kan kiai ya. Jadi kalau ngasih statement yang benar, jangan yang sesat ya. Saya dulu ditanya sama Pak Prabowo. Anda tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa dekat Kang Deddy ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Deddy, itu jasa aku. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar dicoblos. Bedane ning kamar karo ning TPS. Lak ning kamar kuwi nyoblos tanpa iso milih, lak ning TPS iso nyoblos iso milih. Lak ning kamar nyoblos ora iso milih, ora ono liyane kok mung zitok kok. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Baik, Gus Miftah, saya pernah mondok di pesantren 7 tahun lamanya. Dengan statement panjenengan itu, justru tidak mencerminkan nilai pesantren itu sendiri. Kami diajarkan untuk undur makola walatan dzurman kola. Kami diajarkan untuk menerima kritik dan saran dari siapapun, bahkan dari agama lain sekalipun jika kritik itu memang baik dan membangun. Jujur, selama 7 tahun lamanya saya mondok di pesantren salaf, tidak pernah saya sekalipun mendapati kiai atau keluarga kiai kami memperlakukan kami dengan biadab. Tidak pernah sekalipun kiai atau guru kami mengajarkan untuk menghina pedagang ST dengan sebutan goblok. Dan tidak pernah sekalipun beliau memberi makanan dengan cara melempar atau tidak manusiawi.
Sesungguhnya salah satu cara mulia untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pesantren ialah kemampuan kita menerima kritik, mengakui kekeliruan, serta melakukan perbaikan. Keberanian untuk berbenah adalah bukti bahwa pesantren tetap menjadi mercusuar akhlak dan ilmu, bukan sekedar simbol kehormatan yang anti kritik. Justru dengan statement seperti ini, apalagi terlontar dari mulut seorang tokoh agama, bisa melahirkan generasi-generasi yang anti kritik, tidak mau meminta maaf, bahkan merasa salah pun tidak. Dan saya tidak mau itu terjadi. Masih, ya kono didol. Itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para khalayak ramai. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan Bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Siapa yang berani menyelamatkan Jakarta kalau bukan Gufron? Dibongkar gua aing kabeh. Ada yang mendekati omong kosong. Betul nggak? Bukan saya jadi iklan, bukan saya pamer, tidak. Fakta. Banyak yang tahu semua orang, tapi ditutup-tutup. Dengan apa? Yaitu dicol. Menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak, itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Kalaupun sogokan itu sogokan yang hasanah itu. Menurut orang Cirebon, MBG baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Betul. Saya mau tanya, kalau programnya Pak Presiden MBG bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presiden. Presiden juga harus disalahkan dong Gus, karena yang punya program itu adalah presiden. Ketika pelaksanaan di bawah kurang bagus, berarti pengawasan, instruksi dari atas juga kurang bagus. Oke, program MBG ini bagus programnya, bagus, bermanfaat. Tapi penerapannya yang kurang bagus. Pertama, Presiden Prabowo membuat program MBG ini terlalu mengeneralisir. Semuanya dapat, dari kalangan miskin sampai kalangan kaya, dapat semua. Seharusnya yang dapat MBG ini hanya orang-orang nggak mampu. Sekarang sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah bagus itu dapat. Perumahan-perumahan orang kaya dapat. Kan lucu. Seharusnya yang dapat itu hanya orang-orang miskin, yang kaya nggak usah. Jadi duitnya bisa dihemat. Hemat. Berarti kalau semuanya dapat, itu artinya proyek biar sama-sama kebagian gitu Gus ya. Oke, pelaksanaan di bawah kurang bagus. Berarti yang atas juga harus mengevaluasi dong. Harus dibagusin juga dong. Hah? Gimana menurut kalian? Yuk komentar. Ngapunten Gus, hanya mengkritik ya, hanya mengkritik, jangan dilaporkan ke polisi, ampun. 5 yaitu duhur, asar, maghrib, isya, digabungkan semua menjadi huruf berapa? Ini berapa? Hah? Ini loh, piro? 18. Niki?
dijumlah 99 berarti 100 sama kamu. Kalau kamu tidak bisa membaca 100, kiamat ini. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh toh. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Sesenang toh wong Gusi. Papane sik, di papane sik pipine. Wes, bar. Wes. Ya wes. Mergo kamu saya cium 2 kali. Ini ada berapa ya? Mesti 20 tok. Ora. Kok kusnudon sama saya toh? Pegangan sik. Ini berapa? 10.000 tok. Itu bajunya Habibur Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak, dikira sama di si tasbih masih dipakai. Kita menanam singkong. Siapa yang asal usulnya singkong? Siapa asal usulnya ubi? Kata tadi Imron masalah ibu, di situ ada rumput. Siapa asal usulnya rumput? Kok tiba-tiba data? Data apa? Mendata tertib, betul nggak? Siapa yang menertibkan itu rumput? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gombetillah, bangkit. Kamu ini bukan mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali. Tenang dulu hadirin jamaah sekalian. Mohon tenang. Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Iya. Nah, Ana nanti kasih izin, ada nanti beberapa toko saya izinkan untuk mencium, tapi jangan ditarik. Kalau ditarik Ana nggak kasih izin, nanti rusak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Semua pengen masuk surga, nggak ada manusia pengen masuk neraka, nggak ada. Betul nggak? Makanya saya usul kepada Allah biar saya menjadi penjaga gawang neraka.
Yo, apkir sama saya. Oh, asupkan kerjasama dengan malaikat yang bagian neraka sama saya. Karena saya punya WA-nya. Betul nggak? Nah, paham kan? Belajar bahasa Inggris sama Maha Guru Gufron, auto lolos PNS. You like and come Indonesian like I have me. Wah. Loh. You like and come and money. Fly can and come and money. No program. You like and come. West can and come together and money. You like and come together and money and Yes. program Indonesian and Dampit Dampit. Pamotan Lajang Tengah. Oke? Wajah tangan. Halo Indonesia. Halo. Do you remember? You know I love you. Oh, but the morning you know the Bali low lady V. You like Escam? Do you remember? Kita itu tidak kerja, jadi pun buatan kasap pun. Jadi kalau makan, wayai makan, itu nanti minta turun dari surga, malaikat yang nganter. Tapi bohong. Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Peraturan dari mana lo begitu? Hah? Ditanya sama malaikat cuman ngasih surat langsung bisa masuk surga. Apa? Niatnya apa? Hah? Mau paket hemat lo? Gak mau lo beribadah lo? Hah? Cuman ngasih surat aja. Bener-bener lo. Jadi sejarah dari mulai Nabi Adam atau Nusantara, semua dokumen negara apapun ada di saya semua. Oh, alhamdulillah. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Nanti di dalam alam kubur ada malaikat bertanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Ganti. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, Man Nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ganti dah pisan. Kudu ganti, karepe dhewe wong iki. Aku gak ngerti, aku polos aku. Lah makane lak saken ta arek sing polos gak ngerti. Iki kan guru ngaji, Bro. Mbok biayaan lho lambene. Cok ngono. Gak ngono, Tel. Cilik ben ade las diajari ya. Basic iku. Iki mbok remuk entek piro? Entek 4 paling. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Hebatnya Pak Prabowo nopo? Bisa semua kapal yang melintas dicegat kali Iran. 2 kapal Pertamina yang membawa minyak. Atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Begini ya Gus ya, kita itu boleh aja bela Presiden Prabowo. Gue juga salah satu orang yang gak suka kalau ada yang melakukan makar. Tapi pernyataan Gus ini pernyataannya sangat sesat menurut gue ya. Ngecek posisi kapal itu bisa online sekarang, bisa langsung. Kapal kita yang terjebak di sana ada 2. Pertama kapal Pertamina Pride, yang kedua kapal Gamsunoro. Kapal Pertamina Pride posisinya masih sekitaran Bahrain. Kapal Gamsunoro posisinya dekat Dubai. Jadi apa yang gue sampaikan itu sesat semua ya. Terkait BBM gak naik itu karena Pertamina yang sampai saat ini menutupi kerugiannya. Gus itu kan kiai ya. Jadi kalau ngasih statement yang benar, jangan yang sesat ya. Saya dulu ditanya sama Pak Prabowo. Anda tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa dekat Kang Deddy ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Deddy, itu jasa aku.
kita itu tidak kerja, jadi pun buatan kasap munan. Jadi kalau makan, wayai makan, itu nanti minta turun dari surga, malaikat yang nganter. Tapi bohong. Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar, ngulik bareng.